Pertama, nama saya Cindy, suami yang ada di samping saya, belakangnya Josan maksudnya, nanti dikira Josan lagi. Yang belakangnya Josan itu benar-benar orang Indonesia, bukan orang India, bukan orang Arab ya. Karena ada senior bilang begini, Ibu Cindy tuh yang suaminya orang apa katanya orang Arab itu kan, bukan. Terus udah ngomong bukan kan, terus dia bilang enggak saya yakin orang Arab. Bukan Oma, terus sekali lagi dia bilang enggak saya yakin orang Arab. Oma yang punya suami itu saya, bukan Oma. Jadi benar bukan orang Arab, bukan orang India. Karena dia maksa untuk bilang India, ya udah deh akhirnya diceritain. Waktu hamil, maminya itu seneng banget sama tetangga yang punya anak itu orang India gitu dan kelihatan unyu-unyu gitu ya, imut-imut. Jadi maminya selalu bilang lucu banget biarlah anak dalam kandungan sambil pegang itu seperti itu dan jadinya seperti itu. Jadi bukan karena terlalu matang dalam oven, karena sampai nanya kan, Mi lahirnya ketuker enggak? Nanya. Enggak Sin, lahirnya di rumah jadi enggak akan ketuker, yang jadi bidan adalah papinya. Jadi itu ya buat yang baru kenal, nama Tante Cindy, nama suami adalah Om Andri. Dan buat yang ketemu lagi sama Tante, seneng bisa ngelihat wajah-wajah lama yang hadir ya gitu. Tadi ada yang namanya Cindy juga sama Tante, sama Ardi, juga ada Juan sama adiknya Fania yang dari Sydney. Dan nanti Koden juga akan lakukan ya bareng sama Tante ya sama. Dan thank you buat semua. Jadi yang belum disebutkan, oh ya ada Isaac sama Sani, ini dokter yang luar biasa ya. Ya akan merit gitu, jadi mereka lagi prepare. Jadi thank you, dan buat yang lain yang pasti jangan datang ke kita bilang ini, Tante kami mau lakukan pre-marriage counseling karena ada yang lakukan itu. Terus Tante bilang pasangannya mana? Belum ada, justru itu kami datang supaya Tante doain. Waduh itu berat banget kan, harus mereka yang nemuin, bukan kita yang meminta sama Tuhan, harus orangnya tersebut. Jadi pastikan ada pasangannya baru datang untuk minta didoakan dan juga konseling ya. Oke, judul kali ini tuh bicara tentang The Golden Secret. Sebelum masuk ke situ, ada satu anak kecil itu mondar-mandir gitu ya, jalan mondar-mandir, dia jalan gitu. Dia rupanya nunggu sesuatu. Waktu dia lagi nunggu sesuatu, dia kayak excited gitu, dan pas jamnya dia tahu persis kalau ada tukang yang jadi langganan itu selalu lewat. Waktu dia udah lihat terus dia udah excited tuh, wah excited banget. Kayak ibaratnya kayak Vale gitu ya, sama kayak Erin yang selalu lompat-lompat itu. Nah dia lompat-lompatnya lebih daripada itu. Dan begitu muncul dia bilang, bang udah dari tadi saya tungguin. Abang cendol rupanya. Yang gak tahu cendol itu adalah ice yang paling ternikmat di dunia gitu ya. Gak tahu di sini ada apa enggak, tapi kayaknya sih ada ya kalau ke Laguna tuh ada deh, suka disiapin itu, jadi bisa beli. Nah terus dia nanya, bang berapa? Kan dia tahu harganya. Terus dia bilang, satu gelas itu 1.500 rupiah gitu kan. Oh oke. Kalau satu tetes? Oh itu free dong kalau satu tetes. Oke bang, ini gelas saya, tolong tetesin ya ininya, katanya cendolnya. Bayangin, tolong tetesin cendolnya. Jadi supaya apa? Supaya free. Nah, firman Tuhan yang akan dibagikan itu memang free. Tapi jangan minta sama Tuhan, Tuhan tetesin buat aku. Mintanya Tuhan limpahkan air hidupmu itu dalam kehidupanku. Yang setuju katakan amin. Dan biar kita mau sama-sama, apa sih Golden Secret? Ini diambil dari Mazmur. Tuhan taruh ini di hati karena kita kalau mau, if we want to involve Him, involve God in our life, itu kita perlu punya hubungan sih. Lagu Terhubung itu Tante share waktu lagi hari Sabtu lalu, itu karena Tante cerita punya masa spesial like September to October, itu jam 2:30 pagi itu dibangunkan, ada yang nyanyi itu, suaranya pria. Suaranya Om tuh kalau nyanyi bagus, karena Om tuh dulunya ketua remaja, dia juga worship leader gitu ya.
Tapi gayanya tuh kayak Don Moen, tahu kan ya? Don Moen kayak gitu loh, kalem-kalem begitu. Om juga ngomong-ngomong by the way suka main piano, tapi pianonya gaya lama gitu loh. Ting 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 kayak begitu gitu ya. Gayanya sampai jarinya kemana-mana gitu ya. Nah itu gayanya zaman baheula gitu ya. Nah jadi karena suaranya kan gini, kata-katanya Tante kebangunnya 2:30 itu karena gini. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Tante langsung gini, Yang masih pagi Yang. Kecilin banget volumenya, tolong kecilin. Sebentar lagi aja karena Tante bangun jam 3. Om 2:30, jadi Yang gitu. Terus karena gak ada yang atau gitu ya. Ya gitu, iya sayang gitu kayak gitu. Tante kebangun melek, orangnya gak ada. Terus langsung gini, baju ada nggak rapture kah gitu kan ya. Tante mikirnya gitu kan, yang pertama, oh baju aman nggak ada gitu, nggak ada yang ketinggalan di sini. Terus Tante langsung kebangun, terus kemana langsung teriak dulu pertama. Yang, terus ada gergeran, gitu kan, oh, oke. Ada di luar rupanya, Om tuh suka nggak mau bangunin Tante jadi ada di luar, biasanya keluar dari kamar. Terus Tante aman gitu kan, terus Tuhan ada apa ya? Saya mau tidur lagi deh. Baru mau geletahkan kan 1/2 jam lumayan kan. 1/2 jam deh. Totonya kata itu muncul lagi. Tapi menggaung gitu. Terus kata-katanya ada bilang firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Tante langsung nangis karena malam sebelumnya Tante lagi cerita sama Tuhan. Tuhan aku gak tahu. Konseling seseorang kayaknya tough banget. Aku sayang sama orang itu, tapi Tuhan lebih sayang sama orang itu. Dan aku nggak ngerti ngomong apa. Tahu bahwa biasa kita harus minta wisdom Tuhan, tapi kayak kehabisan gitu. Apa? What should I do? Dan itu tuh kebawa dalam mimpi. Dan Tuhan itu di dalam mimpi itu, selain kata-kata itu, tiba-tiba ada berapa ayat yang muncul dan terus. Selesai itu Tuhan ada apa? Thank you karena diingetin itu. Lalu kata-katanya begini. As long as you are connected with me, everything will be okay. Tell him, tell her that. Tell them to do what I want them to do. They have to connect to me. Terus langsung Tante gini. Iya, itu jawaban yang harus mereka temukan. Mereka nggak bisa punya masalah datang kepada seseorang berharap orang tersebut memberikan seperti kayak gitu selesai. Nggak bisa. Mereka harus punya hubungan sama Tuhan dan mereka akan mengalami Tuhan. Dan Tuhan kasih itu show in my vision gitu yang Tuhan kasih ayat-ayatnya dan itu yang Tante share. Keesokannya waktu ketemu orang tersebut dan orangnya bilang gini, it's so simple ya. Tante bilang, kadang-kadang kita dikasih yang simple malah gak suka. Berapa banyak sih dari kita, dalam hidup kita, itu mungkin ada yang di tengah keramaian, you feel lonely. Dan juga ada banyak dari kita juga kayak ngalamin discouragement. Dan ada banyak juga dari kita mungkin kayak gini, why do I have to experience this? Kayak gak bisa accept nih, karena gak semua orang bisa suka sama kita. Karena Tuhan tuh maunya masing-masing kita tuh terkoneksi sih sama Tuhan. Hari-hari ini karena gak ada yang bisa, papa mamaku pendeta, papa mamaku hamba Tuhan yang luar biasa. Gak bisa boncengan. Mau hubungan sama Tuhan itu harus masing-masing individu. Gak bisa juga Tante bilang, Tuhan lihat suami saya supaya saya juga ikut barengan. Gak bisa, suami istri pacar gitu. Tunangan, itu harus punya hubungan sama Tuhan, setuju ya? Karena masing-masing kita harus punya koneksi sama Tuhan yang ciptain keberadaan kita. Nah masing-masing kita jadi saya percaya gini, I believe that the Lord wants us, every one of us in here, itu mau supaya kita punya hubungan sama Tuhan in our daily lives. Katakan amin. Karena itu yang Tuhan cari. Jadi kita lihat dulu ayatnya, the golden secret itu diambil dari Mazmur 16 yang Tuhan taruh di hati. Mari baca sama-sama, sudah ya di belakang? Oh belum, oke. Supaya nggak nutupin, bisa baca, oke. 1, 2, 3 sama-sama. Because I said you Yahweh, always close to me, my confidence will never be weakened, for I experience your wraparound presence every moment. Jadi
Tante coba cari gambarnya, kalau Daud itu selalu ada gitu di dalam kehidupan ketika dia melakukan segala aktivitas. Dan apa sih yang terjadi ketika merenungkan ayat ini? Tante coba tanya, dia kenapa sih tulis? Karena setiap mazmur yang ditulis 11, 12, 13, 14, 15 itu adalah dalam dia pengejaran 1 Samuel daripada 25 lalu 26, 27. Nah, habis itu nggak ada tulisannya tentang mazmur ini, tapi banyak orang bicara mazmur ini mazmur 16 ini itu adalah final eventnya waktu Saul itu kejar dia dan waktu Daud itu capek lari terus daripada Saul dan nggak mau dia bunuh Saul karena dia bilang jauh daripadaku untuk menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Ada nggak kita punya hati kayak gitu ketika kita disolimi orang gitu terus kita maunya misalnya kalau bisa dia pukul aku pukul balik. Kalau dia fitnah aku fitnah balik. Biasanya kita gitu. Tapi ini orang beda. Orang ini bilang gini, enggak Tuhan jauh daripadaku menyentuh orang ini. Ini kan papa mertuanya. Ini kan yang waktu dia mau datang kepada istrinya Milka. Itu tiba-tiba dia dengar papanya ini, papa mertuanya Saul ini menikahkan anaknya dengan yang lain. Dan dia melihat tuh. Dia melihat istrinya dinikahkan lagi sama yang lain. Hatinya hancur enggak? Enggak ada yang bilang, oh amin Tuhan artinya aku akan ngambil daun-daun muda yang lain. Enggak, dia enggak begitu masalahnya. Dia lari dalam kepedihan hatinya. Dia pergilah dari satu gua ke gua yang lain. Dan ketika dia ada, dia terus dikejar. Dia terus dicari untuk dibunuh. Nah, tapi responnya selalu luar biasa. Nah, ketika dia lakukan itu apa sih yang terjadi? Peristiwa ini adalah peristiwa terakhir waktu dia akhirnya bilang gini, ya udah aku masuk sekalian ke Filistin. Waktu dia masuk, apa sih yang dia lakukan di 1 Samuel di 25 itu sebelum itu ya di borderline-nya itu dia pura-pura gila. Jadi waktu orang ngelihat, ini ada ini loh. Terus si rajanya waktu lihat namanya Akis, dia lihat kekurangan orang gilakah aku? Maksudnya berarti banyak orang gila pada saat itu. Dan dia bilang tambah lagi karena dia keluar air liurnya ke janggutnya. Terus dia oles-olesin gitu dan orang gila kan begitu ya kelakuannya. Dia mencoba dirinya seperti itu tapi begitu dianya pergi terus dibilang enggak itu Daud. Itu pahlawan yang berani. Itu loh yang Saul katanya membunuh beribu-ribu. Yang ini nih, ini adalah orang yang membunuh berlaksa. Ada Abi ya di sana ya. Dan berkelihatan ya. Tante menjawab ya, Vincent ada di belakang. Ngomong-ngomong kemarin Tante lihat kamu loh di Melson. Pas Tante lagi merem-merem gitu tiba-tiba Tuhan malaikat Vincentnya lewat. Terus Tante bilang sama Om panggilin dong. Karena Tante kayak lagi kayak lost gitu loh. Kayak ada di awan-awan gitu. Apalagi penglihatan kah atau apa. Tapi terus bilang enggak itu Vincent. Tentunya ada di sini. Seneng banget kan ya. Thank you ya Vincent untuk di belakang. Ya balik lagi supaya kita lihat ya. Jadi Mazmur 16 ini secara cepat. Apa sih ini di bagian ininya? Di bagian kata-kata di 1 Samuel 30 ayat 6b-nya. Tolong dilompatin bisa enggak? Di 1, 2 gitu. Jadi yang keempat, yes. Ya, kita baca bagian ininya nih. David was very upset because his men were complaining. They wanted to kill him with stones. His men were very upset because they had lost their son, their daughters, but David trusted the Lord his God to make him strong. Kalau kata-kata bahasa Indonesianya, Daud itu menguatkan hatinya. Apa sih yang terjadi dengan ayat 6b ini? Ayat itu yang merujuk kepada Mazmur 16 yang mengatakan dia selalu mencari Tuhan menguatkan hatinya. Apa yang terjadi di kata-kata ini? Pernah tahu ada sebuah kalau nggak salah ada sebuah lagu tadi waktu dalam perjalanan dengan dengan Koron ya dijemput tadi kata-katanya ini Savior of my soul I confide in you through all my darkest moment in you I find my peace my comfort when I'm weak I trust in you through storm and raging sea. Jadi dia mau bilang
melalui semua badai. Apa sih yang terjadi di sini? Namanya Siklak. Waktu dia ketemu akhirnya Akis bilang gini, kamu aku tempatkan berikan satu daerah, kuasai itu, dan dia tinggal di situ. Mundur 16 bulan lamanya, dan tempat itu menjadi tempat di mana, tolong diklik ya, mundur boleh ya. Jadi kita tahu apa sih yang terjadi sesudahnya ada gambar. Siklak itu adalah tempat. Jadi ceritanya sebelum masuk ke pasal 30, pasal 29, karena dia adalah prajurit yang hebat, dia bersama tentaranya itu selalu diajak. Tapi apa yang terjadi sih, dia selalu, oh enggak ada ya, ada kan ya, yang gambarnya ada apinya, mundur maksudnya. Ya, thank you. Nah, jadi tolong lihat ini ya. Jadi kotanya itu dibakar. Dia lagi pergi sama semua panglima-panglimanya untuk apa sih? Mereka mau sama-sama nyerang, tapi mereka nggak tahu siapa yang menjadi musuh yang harus Filistin ini dibantu sama Daud. Jadi Akis itu begitu bangganya karena tiap kali dia perang, misalnya lawan yang lain-lain, itu pasti mereka dapat jarahan. Satu saat dia punya musuh sebenarnya Saul, dan dia mau pergi nih. Waktu dia udah sampai ke satu titik, Akis bilang pokoknya Daud kamu bersama dengan aku. Tapi tiba-tiba ada raja-raja yang lain kan yang gabung, terus bilang gini, ini kan Daud kan, ini kan orang Yahudi itu kan, orang Ibrani itu kan. Loh ini kan yang dibilang berlaksa-laksa kan. Terus enggak, dia suruh pulang aja. Nanti tiba-tiba dia stabbing kita loh. Dia tiba-tiba udah sampai di sana, begitu dia tahu siapa yang menjadi musuh, dia balik akan nyerang kita. Enggak, suruh dia pulang. Dan kadang-kadang Tuhan itu kayak block our way. Kadang-kadang Tuhan itu seperti blok mimpi kita. Kadang-kadang Tuhan hadang mimpi kita. Hal-hal yang kita udah planning seolah-olah kita kayak disuruh balik, putar balik. Kayak ditolak gitu. Penolakan itu enggak selalu yang namanya negatif. Katakan penolakan itu ada rencana Tuhan. Sama-sama bilang amin. Karena penolakan ada rencana Tuhan. Dibalik ini, waktu dia tertolak, dia kan sedih. Teman-temannya bilang gini kan, Panglima, loh terus what are we're gonna do, katanya gitu kan. Terus enggak, balik aja. Loh kita kan mau perang, karena mereka kan senang perang. Mereka kan senang, udah latihan itu kan biasanya harus masa udah latihan perang tiba-tiba hanya main karet gitu kan gak mungkin kan. Terus enggak kita harus perang, enggak disuruh pulang. Daud tuh orangnya gitu, disuruh pulang, dia pulang 3 hari lamanya jalan balik ke Siklak. Sampai di Siklak dia lihat dari jauh kayak gini. Terus semua langsung gini kan, hah what's going on. Terus dia kaget waktu dia ngadepin itu, kalau kita baca 1 Samuel 30 itu ayat 1 dan seterusnya, itu kita menghadapi bagaimana pria-pria itu menangis lebih kuat daripada wanita. Dan nangisnya itu nangis benar-benar, bukan nangis bohongan. Sampai gak bisa keluar air mata lagi, sampai kecapean karena they weep-nya itu sampai lama sekali. Apa yang terjadi waktu mereka nangis seperti itu? Yang terjadi adalah kecapean. Habis kecapean apa sih biasanya pria-pria nggak akan bilangin, yuk main game yuk, enggak. Dia bilang ini, mana nih orang yang bisa kita salahin. Terus dia lihat kan, si Daud juga jadi korban. 2 istrinya yang namanya Abigail sama wanita dari Ahinoam itu juga dibawa masalah sama anaknya. Dan semua harta bendanya bersama semua orang nih, yang ditinggalin hanya orang tua yang sakit-sakitan. Dan ada juga beberapa yang dibunuh. Jadi anak semua, ternak semua diambil. Jadi apa yang terjadi? Dalam keadaan itu mereka bilang ini, ayo kita lakuin sesuatu yuk sama orang ini. Dia nih yang bikin, dia yang bawa kita ke Siklak. Dia juga yang bawa kita untuk perang. Begitu habis perang, udah gitu kita kembali, dia yang bikin kita jadi rugi nih. Anak istri kita, ayo kita timpukin batu katanya. Sampai apa? Sampai mati. Sadis ya. Kadang-kadang kita bilang gini, wow, all my friend. Gitu. Mereka Daud ngadepin itu, tapi cara dia bukan bilang gini, apa? Mau itu yang kamu mau lakuin ke saya? Enggak loh. Dia hadapinnya tuh dengan, dia bilang gini, aku mau cari Tuhan. Karena dia sadar, waktu dia bilang seperti itu, tante percaya itu dia bilang seperti ini. And I live to
worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place. Karena Mazmur ini 1 sampai 8 itu bicara tentang siapa Mesias. Mazmur ini bicara tentang Messianic Psalm. Ayat 9 sampai 11 itu meninggikan bahwa dia itu satu-satunya. Dia yang ada di kehidupan kita sekarang. This is our presence gitu ya. Ini our present. Ini lifespan kita. Yang tanda des lahir, tanggal meninggalnya nggak ada yang tahu. Ini desnya. Ini our lifespan. Ini yang tolong kasih lihat ayat itu bahwa kita diciptakan. Yeremia 1 ayat 5. Rey boleh baca? Yeremia 1 ayat 5. Tante sih kasih lihatnya di situ who are we gitu. Maaf ya yang di belakang tante loncat-loncat ini mengikuti iramanya Tuhan. Ada boleh ya, nggak apa-apa ya, sorry ya. Ada tanda yang dikasih quote tapi sama Sherin udah dirubah. God has made you, Yeremia 1 ayat 5 aja. Jeremiah. Tapi tante kasih quote-nya. Nah quote-nya gini, God has made you who you are before he formed you in your mother's womb. He knew you. Bilang sebelah menyebelah, Tuhan itu kenal kamu loh. Kalau ada orang-orang bilang, kamu sakit ini, kamu kurang ini, kamu alamin ini. Kita mau percaya sama dokter, apa mau percaya sama Tuhan? Yang mana nih? Kalau tante mau percaya sama Tuhan. Tante ini itu dibilangnya dari lahirnya, papi bilang kamu tuh harusnya mati sih. Wah kabar yang melegakan Pih, waktu itu tante bilang gitu. Kenapa? Karena biru, gak nangis. Terus udah gitu kita udah tepok-tepok dan tampar-tampar pipinya. Kamu tetap dalam kondisi tidak nangis dan kayak mati aja. Jadi dokter datang bilang di declare-nya udah mati Pak, nggak ada ininya, nggak ada respon. Terus lagi kita udah ngomong gimana nih mau dikuburinnya bagaimana karena lahirnya itu prematur. Terus yang terakhir kali tuh nggak sengaja omanya tante tuh neken, nggak tahu bagian apa yang diteken, tiba-tiba gitu kayak gitu. Terus kayak kebangun gitu, percaya sih bukan karena omanya tapi karena Tuhannya. Terus tiba-tiba kamu nangis, terus dokter datang lagi, terus dibilang jantung kamu tuh bocor, itu yang menyebabkan kamu biru. Oh oke, papi kabarnya melegakan semua sih. Terus jadi maksudnya papi apa? Kalau kamu bisa sampai waktu itu kan pas ketemu sama om itu, bisa ketemu sama this is the man for you katanya. Ini pria yang tepat untukmu. Kalau sampai ketemu ini sih dari Tuhan sih. Kamu sama dia. Kita memang beda kepercayaannya. Tapi dia itu kata papi, a man after God's own heart katanya. Kayak Daud aja katanya. Jadi papi dari kacamata papi bisa menilai itu, ini orang katanya bahasa Prancisnya bager banget gitu ya. Jadi baik banget gitu ya. Dan itu yang terjadi. Apa sih? Nah kita ini kata Yeremia, nanti baca deh ayat 1, pasal 1 ayat 5. Itu dibilang sebelum semuanya ada, aku yang mengenal engkau. Sebelum kita dipilihkan memang kejadian kita lahir ke dunia ini, kita lahir itu karena kedaulatan Tuhan yang tadi nih, segala sesuatu firman-Nya itu berdaulat. Kita nggak bisa bilang nih, mam, aku Tuhan aku mau dong lahir dari wanita yang seperti ini dong, bintang film ini dong. Papinya kalau bisa Arnold Schwarzenegger misalnya. Terus maminya oke deh supaya bisa bilingual gitu. Oke deh maminya nggak apa-apa deh dari ini aja deh, siapa namanya bintang film Indonesia yang orangnya cantik gitu, yang di film itu loh, ya semua pasti cantik ya. Ada apa dengan cinta itu siapa sih? Itu maksud Tante Dian itu. Nah mungkin kita bilang gitu, terus maminya kandung bilang kenapa kamu lebih suka sama Dian Sastro jadi ibu kamu gitu. Terus papanya juga tersinggung dong. Emang kamu lebih suka yang menjadi papa kamu Arnold Schwarzenegger? Emang papa kurang apa? Kurang maco kah gitu ya misalnya. Iya papa gak maco sih soalnya papa udah family pack misalnya ya. Terus jadi papanya kalau suka bercanda bilang gini, papa family pack.
Itu sebabnya kalau banjir kita semua aman. Kenapa? Kita floating dengan perut papa ini gitu ya. Misalnya ya, itu yang suka dilakukan sama Om sih kepada anak-anak gitu. Kita akan floating karena aman, family pack. Ngomong dulu, dia lebih kurus dari tunggu, Dena gemuk ya. Dena, oke, sorry Pastor Dena. Ya, Dennis juga dia lebih kurus kayak ini nih. Kayak Louis, lebih kurus lagi. Dia kurus tinggi ada deh, nanti biar kita kasih lihat foto. Dan tante lebih kurus dari siapa di sini yang kurus? Sani. Oh iya dia, oke deh. Ini nih, Audrey. Lebih kurus deh itu. Karena berat badan tante 45, berat badan Om 55. Sekarang jadi berapa kali lipatnya gitu. Oh Tuhan gitu ya. Oke. Balik ke sini. Jadi waktu kita ada sebelum kita dilahirkan, Tuhan bilang, I know you. Ini dalam kekekalan. Ini waktu kita di dunia. Ini kekekalan lagi. Masalahnya gak ada yang tahu ininya. Kapan kita berakhir. Gak ada satupun yang tahu. Apa sih yang terjadi? Balik ke sini supaya cepat. Jadi apa sih yang dari kisah ini? Dua hal. Kenapa dia bisa bilang ini? I will encourage myself. I will trust the Lord. Apa yang diharuskan? Trust the Lord dua hal aja. Listening to God sama obedience to God. Ada nggak kita itu punya hati yang mau percaya itu seperti apa sih? Mempercayakan diri kita. Lebih percaya sama Tuhan daripada sama dokter dan yang lain-lain. Iya tante of course setuju dengan para profesional yang ada, dokter, semua orang ya. Itu tante setuju. Tapi kadang-kadang kita diperhadapkan dokter juga manusia, benar nggak sih? Benar ya dokter Isaac ya. Saya percaya kalau Isaac sama Sani sih saya doain dia setiap kali mau ini pasien dia bilang let me quiet first. Oke. I know what your sickness. Itu kan hebat banget. Dia dukunkah dia gitu ya misalnya. Oh enggak, soalnya saya berdoa gitu. Karena ada dokter tante bilang gitu, sebentar saya berdoa dulu. Mantap banget nih dokter ya. Orang dari Sumatera. Terus dia bilang, mari kita berdoa dulu Bu. Oke. Terus saya bilang, bagian mana? Kayaknya semua bagian kalau ibu-ibu tuh ini sakit, sini sakit gitu ya. Makanya dokter, biar Bu, saya berdoa dulu. Itu luar biasa kan ya. Nah balik ke sini, listening to God itu apa sih yang harus kita lakukan? Karena itu muncul yang namanya kasak. Kasak itu bicara apa sih? Supaya kita itu dikuatkan, supaya kita juga boleh ada di posisi di mana Tuhan mau kita ada. Dikuatkan, tolong kasih lihat yang tulisan trust the Lord. Oke, kita mau masuk yang satunya deh. Ya ini, jadi dua hal ini. Yang pertama, listening to God-nya. Apa yang harus kita lakukan? Maukah kita melatih diri kita? Kita bisa mendengar, tapi kita harus tahu siapa Tuhan kita. Do you know Jesus? Really know Jesus? Atau cuman, ya kayak quote and quote, oh iya, aku dengar sih kata dia. Enggak. Kita harus punya pengalaman pribadi sama Tuhan yang mengenal kita di dalam kekekalan. Sebelum kita dipilih untuk ada di dalam yang namanya rahim daripada ibu kita. Siapapun orang tua kita itu adalah kedaulatan Tuhan. Lalu kita ada saat ini sampai di kota ini. Itu ada dalam rencananya Tuhan, setuju ya? Dan saat itu pernah gak kita gini? Aku mau dong punya hubungan. Kenapa? Yang pertama, lihat Mazmur 16 ayat yang kedua di depan ayatnya. Kata-kata Daud adalah di dalam The Passion, you are my maker and my master. Dia tahu betul siapa Tuhannya. Makanya dia bilang gini, Messianic Psalm itu bilang begini, aku mengenal siapa Tuhan yang ada, yang present dalam hidupku saat aku ada di dunia. Tapi 9-11 itu adalah aku mengenal siapa Tuhan nanti dalam kekekalan juga. Kemana aku pergi aku tahu nih kemana. Masalahnya pertanyaan tante di sini kita tahu gak sih? Kita nih lagi melakukan ini dan itu tuh untuk Tuhan. Yang menujunya kekekalan. Masalahnya di dalam kekekalan ada dua tempat. Satu surga, satu neraka. Yang mana nih? Ujungnya juga kita gak tahu. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan seperti Daud ini. All things come from him. Karena apa dia bilang, you are my maker, my master. Any good things you find in me has come from you. Sadar gak sih kita semua yang kita pakai, semua yang kita kenakan dari atas kepala sampai ke bawah. Itu bukan karena kehebatan kita tapi kemurahan Tuhan.
setuju sih gereja ini tadi bisa mencapai itu karena kemurahan hati kalian semua. Tapi kemurahan Tuhan yang bergerak. Tanpa Tuhan gak ada satupun dari kita yang bisa generous. Itu karena Tuhan. Tuhan yang bergerak, kemurahan Tuhan lebih dahulu. Lalu bagian B-nya, kalau kita mau benar-benar mendengar suara Tuhan, percaya gak kalau Tuhan itu hold our destiny. Tuhan juga yang tahu our time. Jadi kalau kita sedang diproses, memang ada bagian di mana kadang-kadang kita harus di set aside tuh. Misalnya kita lagi ngerjain sesuatu ya di sini. Tiba-tiba biasa ya. Tapi kalau terlalu rutin, biasanya Tuhan akan let me take you and then set you aside first. Let me do something molding and I will melt you. Dulu tante ngambil kelas itu karena tante ngambil kelas arsitek ada salah satunya harus ngambil ini bikin sculpture. Satu gambar Yesus yang tante pernah lihat real, tante ikutin bikin dari lilin itu, bentuknya lilin bukan dari tanah, lihat itu tante buat itu dan dibawa pulang karena ngelihat wajah Yesusnya. Tante kaget lagi nemenin om bikin jas, terus tante bilang, Pak, siapa yang bikin ini? Kenapa ibu nanya? Ini wajah yang Yesus yang saya lihat. Itu saya bilang, bisa dibeli gak sih? Gak bisa bu, orangnya yang bikin aja disuruh bikin lagi gak bisa bu. Itu sekali dia melihat itu, terus sekarang tangannya udah tremble, gak bisa lagi bikin. Dia gak bisa bu, jadi mau dibeli, jual juga gak, bu, ada yang nawar 200 juta saya gak mau kasih bu. Saya gak mau. Ibu bilang gitu ya, iya ini nih the real Jesus yang saya lihat. Ibu kok bisa lihat? Jadi ceritalah di situ pengalaman itu. Kenapa? Karena waktu kita izinkan Tuhan itu bikin, karena waktu itu pakai kaki, terus dibentuk itu. Kalau ininya ngalamin hancur, itu biasanya tante harus masukin lagi, direndam lagi, keluar lagi sanganya yang kotorannya, lalu dibentuk. Waktu itu di set aside. Gak bisa langsung dibentuk ini untuk jadi yang sesuatu yang indah, gak bisa. Nunggu tuh, ada yang nunggunya berhari-hari, ada yang berbulan-bulan. Yang satu itu untuk bagus itu, tante nunggunya 6 bulan. Untuk itu bisa dibentuk lagi dan digambar itu ya, warnanya gitu ya, itu nunggunya 6 bulan. Jadinya kapan? 1 tahun jadinya itu. Terus waktu tante ingat itu, oh iya setiap kita di set aside loh, diambil sama Tuhan. Karena bilang gini, aku punya rencana yang lebih buat kamu, biar izinkan aku. Tapi masalahnya kita suka gak mau, padahal dia, God hold our destiny, our time. Dia yang tahu, itu sebabnya ayat 5-nya dia bilang Adonai, dia manggil Adonai kan orang Yahudi. Adonai, you alone are my inheritance. Kenapa dia bisa bilang engkaulah segalanya Tuhan, engkau menjadi bagianku. Aku menerima, aku menjadi ahli waris, engkau bagianku. Terus dikatakan you are my prize, my pleasure and my portion. You are my cup and my portion. Itu waktu dia bilang gitu lagi bilang gini, my timing in your hand. Terus you hold my destiny. Kesananya tuh kalau aku dengan engkau terkoneksi, aku tahu kesininya bersama dengan engkau. Langsung lanjut terakhir yang keduanya obedience to God itu seperti apa sih? Kalau obedience itu kita perlu yang namanya finding satisfaction. Itu contentment in God. Kita gak bisa cari kepuasan tuh di permainan, di apapun teknologi itu semua akan lewat. Hanya satu yang bisa memuaskan, namanya Tuhan Yesus. Gak ada yang lain. Kenapa? Terus ketika kita mengizinkan diri kita dipimpin oleh Tuhan, karena ayat 7-nya Mazmur 16 itu the way you counsel me makes me praise you more for your whispers in the night give me wisdom. Kalau kita kekurangan hikmat, gampang marah, gampang kecewa, gampang juga ini, kita harus tanya diri kita, evaluasi diri kita dan bilang gini, Tuhan engkau yang menjadi counselor yang luar biasa, engkau yang selalu membisikkan apa yang harus aku lakukan. Jadi kita punya jaminan, assurance itu ada. Makanya ada kan si Fanny Crosby itu nulis blessed assurance itu. Yang this is my story, this is my song. Dia bisa nulis itu sampai waktu ditanya, kalau kamu boleh kembali lagi. Terus dia bilang, apakah kamu mau supaya matamu buta? Dia bilang enggak. No. I rather choose this life.
Karena waktu itu dia lahir, itu namanya sempurna. Tapi dokternya kasih salah obat waktu dia sakit, demam, matanya jadi buta. Dan waktu dia buta, dia diajar dan dia mulai baca braille itu, dia bilang saya memilih ini karena saya bersyukur. Satu pribadi yang akan saya ketemu nanti waktu saya meninggal adalah Tuhan Yesus. Saya memilih pribadi yang pertama saya lihat adalah wajah Yesus. Kita yang bisa ngelihat, kita kan gak punya kerinduan itu, Tuhan aku mau melihat wajahmu. Ada juga, oh sayang, baby, I need you, I want you. Terus semua, oke, oh sayang, gimana, menurutmu gimana? Kita bilang gitu, terus kita pandang dia, tapi dia gak memuaskan. Satu saat dia pun bisa mengecewakan masalahnya. Orang yang kita idam-idamkan itu, dia bisa marah. Dia juga bisa kecewa, karena Tuhan mau bilang gini, your partner itu nggak sempurna, itu sebabnya kita masing-masing harus cari Tuhan supaya kita ngalami kesempurnaan. Ketika aku ketemu dengan dia, aku sama dia disempurnakan oleh Tuhan. Jadi bukan you follow me, I follow you, bukan gitu. Itu bisa kacau semuanya. Jadi enggak, kita dapat jaminannya dari Tuhan. Because of you, I know the path of life. Karena Tuhan di sini, ke Daud itu tahu kemana langkah hidupnya selanjutnya, dan dia mendapatkan jaminan itu. Jadi hari ini Tuhan ingin mengingatkan setiap kita sehingga kita bisa mengalami yang namanya pleasure. At your right side I experience divine pleasure forevermore. Jadi dengan kata lain, kenikmatan yang sesungguhnya itu selamanya akan kita nikmati. Menikmati bersama dengan Tuhan at your right side. Right side dari right hand-nya Tuhan itu bicara apa sih? Honor, bicara authority. Kalau kita bisa punya wibawa, otoritas dan juga dihormati, itu karena ada tangan kanan Tuhan yang di atas hidup kita. Berapa banyak kita carinya penghargaan dari banyak orang. Ada pertemuan-pertemuan yang diadakan, mereka bayarkan orang-orang, terus boleh nggak kamu kayak elu-eluin aku gitu ya ketika aku jalan, wah lo hebat gitu. Oh dielu-eluin tuh gitu, ya lo hebat. Satu orang yang nggak tahu, lo gila gitu. Terus ditambah ngerti, gimana sih orang kita dibayar untuk bilang lo hebat. Tapi karena dia nggak ngerti, dia bilang lo gila, lo kalian semua gila sih dibayar untuk bilang lo hebat. Kita nggak tahu dia seperti apa. Dan yang Tuhan mau adalah supaya kita datang punya Tuhan. Pertanyaan tante, is there any siklak in our lives? Mungkin kita ngalami yang our life so bitter, disappointing, many situation gitu ya. Kita sampai bitter, kayak sampai kalau bitter itu kita suka bilang, she's not the right one, he's not the right one. Terus gue nyesel ketemu lo, sampai gitu. Terus sampai kayaknya marah banget gitu. Gue nyesel juga ada di tempat ini. Gue gak suka banget. Itu kita yang harus tanya diri kita. Kalau kita sampai ngalamin itu, ada gak? Kenapa sih? Karena C.S. Lewis tuh bilang gini, relying on God has to begin all over again every day as if nothing had yet been done. Jadi kalau kita mau ngalami Tuhan, C.S. Lewis bilang kita harusnya bergantung bukan kepada hal-hal yang bisa kita lakukan, tapi bergantung kepada Tuhan, sehingga setiap hari itu kayaknya harus apa lagi ya Tuhan, harus apa lagi. Jadi kayak orang yang haus, orang yang mau ini. Ada satu anak muda, tante minta untuk jadi di sini namanya Hosea, untuk jadi asyir. Anak muda ini bilang, kamu tuh punya senyuman bagus. Terus kalau kamu ngomong suaranya menggelegar, bilang gini, shalom gitu ya. Terus bahkan halo gitu ya, itu kayaknya halo gitu, kayaknya gitu ya, bereho gitu ya. Terus bahkan kalau dia jalan gitu, jalannya. Terus dia tebar pesonanya itu, bagus tuh kamu senyumannya bisa meruntuhkan bukan hanya hati anak muda, tapi tante dan om juga gitu. Terus dia bilang gini, tante aku suruh jadi asyir, iya. Terus dia bilang, can I do this first? Terus iya apa gitu kan. I like to do fasting 40 days. Dia bilang gitu. Hah baru kali ini nih ada anak muda disuruh jadi asyir mau fasting dulu 40 days. Ih dia gak main-main loh. Terus tante bercandain kan. Tante kan suka ngajak anak muda makan. Makan-makan yuk dengan tante sama om. Terus dia bilang tante fasting. Oke. Terus udah singkatnya dia fasting 40 hari waktu dia datang. Di hari pertama itu di hari di mana dia ketemu sama orang yang mau suicide.
yang Om cerita waktu itu. Orang itu udah kayak desperate. Tapi orang ini bilang, halo, shalom. Shalom itu bisa kayak nerobos hatinya itu loh. Kayak membelah jiwanya. Kan dia bilang, tatapan mata anak muda itu kayak menusuk hati saya. Hati saya kayak terbelah sebagaikan pedang yang membelah gitu. Belum baru ngomong shalom loh. Terus kayak shalom, belum gitu, kayak nusuk gitu dia. Terus ada sesuatu nih kayaknya, apa kabarnya, semua baik kah? Mari saya diantar. Terus dia kayak mulai trembling, dia ketakutan. Karena ada satu Asyir yang ngambil waktu. Bagaimana dengan kita? Karena yang di sini juga kan ambil puasa. Yang di belakang ambil puasa, yang bahkan kamera itu juga ngambil puasa. Kenapa sih kita mau bilang gini, all over again. Setiap waktu kita mau bilang, aku gak bisa di luar Tuhan. Hari ini apa yang menjadi siklak dalam kehidupan kita? Apa yang membuat kita kecewa? Adakah sesuatu yang membuat kita bahkan menyalahkan berbagai hal? Karena Yesus Kristus itu tetap sama, dulu, sekarang, sampai selamanya. Tante tutup dengan cerita ini. Ada satu anak kecil usia 8 tahun. Dia ada di depan, di samping papinya yang main pipe organ. Kayak tadi Josan kan main keyboard gitu ya. Kalau ini pipe organ kan harus ada yang kalau diinjak tuh ininya harus ada yang set gitu. Dibuka, set, buka. Ini yang model gitu loh. Yang harus kayak dibuka, kayak buka tutup. Ada yang ngembusin gitu loh buat ininya. Terus nah itu anak itu. Terus orang ini datang, si pengkhotbah ini bilang, siapa di sini yang mau diutus oleh Tuhan? Terus nggak ada, semua hening. Terus dia bilang, dia angkat tangan kan. Anak kecil tuh angkat tangan. Papinya kan lagi main merem tadi. Terus tiba-tiba kayak ada bayangan kan. Papinya ngeliat, gitu suruh turun kan. Terus siapa di sini yang mau diutus oleh Tuhan? Gak ada lagi semua. Terus dia sedih kan si preachernya ini. Terus anak muda ini bilang saya. Terus dia bilang saya. Terus dia gitu papi bilang kamu masih kecil kok saya gitu kan. Terus dia gitu siapa di sini yang ketiga? Dia bilang saya. Terus langsung gini kan dia dengar kan tiga kali. Yang pertama dia angkat tangan terus udah gitu yang kedua dia ngomong saya. Dia bilang what is your name son? Dia bilang David. Dia bilang gitu. Enggak, kata papinya kamu masih kecil. Dia bilang no, I'm willing to go for Jesus. Terus dia ngelihat namamu siapa? David. Oke, apa cita-citamu? Jadi dokter. Bukan karena Isaac sama Sani ada jadi dokter gitu ya, bukan. Itu pengen jadi dokter, oke. Terus kemana kamu kepengen pergi? Ke China, dia bilang gitu. Terus dia bilang no. You have to do your work, ya study hard, jadi become medical doctor. Dia bertahun-tahun dia jadi, selesai waktu dia mau masuk ke China itu ditutup sama Tuhan. Kadang kan kita ngalamin gitu, kayak siklak ditutup, semua ditutup, harus kembali lagi. Terus dia dalam begitu, tiba-tiba dia ingat preacher itu ngubungin dia. Terus dia ada di Afrika, namanya David Livingstone. Orang preacher itu dari Scotland. Dia ini satu saat masuk banyak orang-orang kanibal itu percaya Yesus. Sampai satu saat ada satu suku yang pegang wilayahnya lebih besar dari yang dia lakukan. Dia bilang gini, aku mau datang KKR, aku akan cerita tentang siapa Yesus. Lalu ketua suku ini marah banget. Kalau kamu berani datang ke wilayahku, aku pastikan kamu mati. Dan dia udah sampaikan, terus dia kumpulin semua, dia cerita tentang Yesus, dia terima surat bahwa malam ini kamu akan dibunuh. Terus dia gini, takut gak? Takut lah, mana ada yang dapat ancaman bilang hore, aku akan mati sebentar lagi. Enggak lah, dia juga takut, dia punya istri, dia punya anak. Terus dia bilang, Tuhan aku serahkan pada Tuhan, dia pemberitaan selesai. Begitu selesai, dia bingung lihat jam. Enggak, dia hidup sampai jam 12 itu dia masih hidup. Besokannya dia ketemu sama beberapa suku yang lain. Waktu sampai situ dia ketemu sama kepala suku yang ngancem itu. Mata sama mata ketemu, mata sama mata. Saya bilang gini, terus dia bilang, hi, my name David. Terus dia bilang, loh katanya mau datang, mau bunuh saya. Dia ngomong gitu loh berani. Iya, sekarang saya jadi percaya, saya ada di sini percaya Yesus. Hah? Dia kaget kan, apa yang terjadi? Dia suka tulis tuh di ininya, di diary-nya. Dia bilang gini,
Hari itu aku datang sama semua pahlawan-pahlawan yang gagah. Aku mau bunuh kamu. Tapi waktu aku datang, aku lihat ada 5 orang besar-besar ngelilingin tempat di mana kamu lagi KKR. Terus kita bilang ini, terus semua yang pahlawan gagah berani itu terkencing-kencing, termasuk dia. Enggak. Gak bisa nih kita mau pakai yang namanya panah beracun, mau apa. Gak berani lah, karena itu ada yang ngelilinginnya lebih besar. Terus dia lari semua. Terus dia tanya, itu orang punya apa sih? Siapa sih yang diberitain? Yang lain bilang, yang udah terima Yesus, dia bilang ini loh yang dikabarinnya. Terus dia bilang gimana caranya? Dia terima Yesus, terus mau gak kamu berdoa buat saya? Dia bilang dengan senang hati, dia pulang Scotland harus lapor. Dia cerita, salah satu ibu bilang ini, kapan kejadian? Dia buka agendanya, diary-nya dia bilang tanggal sekian jam sekian. Tanggal itu jam itu ada 5 orang yang berdoa syafaat untuk kamu. Jadi 5 pendoa itu yang dikirim, 5 orang yang berdoa itu jadi 5 orang yang menjagai. Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu mau membela kita. Tuhan itu sanggup. Jadi kalau dipanggil untuk doa, gak apa-apa sih yang lain gak bisa. Tapi ada orang yang akan menjadi perkasa, raksasa daripada Tuhan yang menjaga kalian. Ketika yang lain lagi tidur, yang itu berdoa terus malam-malaman. Pernah gak sih doa semalaman? Tante pernah soalnya. Jadi kalau mau, ayo kita doa semalaman. Ditutupnya dengan pujian itu sampai kayaknya, oh Tuhan, there is nothing else, only you. Oh itu luar biasa banget. Oke, jadi hari ini adakah Tuhan Yesus sama dalam hidup kita? Ada enggak? Ada enggak kita punya pengalaman? Mari tanya sama Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Aku terhubung denganmu. Aku mau terkoneksi. Aku enggak mau jadi pribadi yang biasa. Aku percaya hari ini aku didiagnosa ngalamin A, B, C. Tapi aku percaya Tuhan itu lebih besar dari penyakitku, dari diagnosaku, dari uangku, dari keadaan sekelilingku. Aku percaya aku baik-baik saja. Aku mau kalau Daud itu sampai ngalami yang namanya keletihan, kelelahan. Hampir mau mati rasanya. Tapi dia tetap menguatkan, memandang pada Tuhan. Dan dia bilang ini, Tuhan engkau ada bagiku. Hari ini kita katakan pujian ini dan mari datang sama Tuhan kalau ada yang juga belum yakin kemana kita di dalam kekekalan berakhir. Di sini kekekalan. Kita lahir, kita ada saat ini berjalan. Adakah kita berjalan dengan Tuhan? Karena kalau dengan Tuhan di ujung akhir yang kita nggak tahu kapan itu habisnya, kita akan the rest of our life itu bersama dengan Tuhan pada kekekalan. Mari kita katakan pujian ini. Kami mau terhubung bagian refnya saja ya. Terhubung denganmu, selalu melekat, di hatimu. Firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Mari masing-masing kita terhubung sama Tuhan yang hadir saat ini. His presence, His holy presence in here. Terhubung denganmu, melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Satu kali lagi. Lalu saya akan berdoa. Terhubung denganmu, Kami mau melekat. melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sementara semua altar ministry dengan lembut menaikkan ini.
Setiap saudara jika ada yang tidak yakin, not sure where you going to go in eternity, kita mau datang sama Tuhan dan bilang gini, Tuhan aku mau punya kepastian, assurance itu ada di dalam Tuhan Yesus. Satu bagi kita, semua pejamkan mata, kalau ada yang gak yakin, aku ada di dunia ini tapi kok aku hidupnya seperti ini, aku mau itu Tuhan. God's plan, God's dream yang Tuhan mau kasih dalam hidup kita. Kita mau bilang ini, aku mau itu Tuhan. Gimana caranya? You have to know God. You have to make sure that God is in your life. Jadi kita harus bilang ini, Jesus, yang mau boleh ikuti dalam hati ya. Jesus, I come to you, I believe that you died for my sin. Thank you. Because you are our Lord, our Savior, and you died for me. I am a sinner. That's why I need you, Jesus. And right now I invite you to live in my heart, become my Savior, my Lord, and my King. And my name is going to be written in the book of heaven. In the book of life in heaven. In Jesus' mighty name, I going to declare that you are my Lord forever and ever. Amen. Dan saat ini juga, kita yang tidak yakin dan selalu merasakan disappointed, ngalami bitterness, ngalami kekecewaan, ngalami banyak hal. Mungkin gak saat-saat ini di Melbourne. Ada satu anak muda yang tante dan om layani. Itu oke, semuanya oke di Melbourne. Ini berapa tahun yang lalu, ini tahun zamannya Pastor Stevie masih sekolah itu. Jadi tante ketemu orang ini, dia ngalami sesuatu bitterness. Ngelihat mukanya itu oke, senyum aja. Tapi something going on with his heart. Dan waktu lihat terus tante cuma bilang, can I say something? Just 1 minute. Dia bilang, no I don't have time. I have to go after this. Terus tante bilang, Tuhan dia gak mau didoain. Jadi ya udah after sermon, ya udah, that's it. Tapi long story short, tante harus datang karena Tuhan insist untuk tante datang dan bilang gini, do you know that Jesus love you so much? And I see the little boy running around, something happened, this is what happened to you. Dia kaget dan dia bilang, tante I have all time for you. Dan dia bilang, how come you know everything about my childhood? How come you know that my parents did this? How come you know that my grandpa did this? How come you know if in fact many other students didn't care about me? How come you know about this? Tante bilang, it's not about me but about Jesus that know your heart and also love you so much. He was there with you during your childhood. He's also here right now with you, and he's holding your hand, and then in fact he's like embracing you. Dan dia nangis. Dia bilang, tante tahu sesuatu. Lalu satu kata tante bilang ini, kamu gak pernah dipeluk sama papa mamamu. Karena orang yang melahirkan kamu membuang kamu di tempat sampah. Orang tua yang saat ini itu adalah you are adopted. Terus dia bilang, kok tahu sih semuanya itu? Kok tahu semuanya itu? Di mana Tuhan? Aku gak minta dilahirkan. Dengar ini, gak ada satupun kita yang tahu waktu di dalam kekekalan kita ada bersama Tuhan. Itu Yeremia 1 ayat 5 bilang gitu. Lalu satu masa Tuhan bilang, aku punya tugas buatmu. Kamu harus lahir. Aku taruh engkau di dalam satu keluarga yang aku percaya engkau akan mengalami banyak hal. Tetapi aku ada di situ. Aku gak pernah tinggalin kamu. Kamu mungkin gak akan ingat lagi aku, kita yang di dalam kekekalan. Tapi aku punya tugas dan saat kamu lahir, mungkin kamu bahkan
marah dengan situasi, marah dengan semua keadaan. Tapi aku ada, I will make sure that I am with you all the way. Dan aku mau satu saat kamu ketemu dan kemana kamu melangkah, ke tempat-tempat di mana kamu ada. Aku yang desain itu. Sekalipun kamu gak ngerti dan kamu marah, aku akan bawa engkau. Karena Daud bilang sebelum hari-hariku ada, Tuhan engkau telah menuliskannya dalam kitab-Mu. Hari ini kita ada di sini. Itu kan rencana Tuhan. Saudara yang menjadi para pria dan wanita ada di Melbourne, itu karena rencana Tuhan. Not by coincidence. Bahkan kelahiranmu juga not by accident. Mungkin orang bilang, kamu lahir karena kecelakaan. Itu orang tua mungkin bilang gitu. Atau keluarga besar. Tapi buat Tuhan, karya agung Tuhan ada dalam hidupmu. Dan Tuhan bilang, engkau adalah mahakaryaku. Engkau unik, aku mengasihimu. Semuanya aku mengasihimu karena aku ciptakan engkau serupa gambarku. Hari ini yang mau untuk mengalami Tuhan, gak usah taruh tangan di dada. Tapi dalam hati bilang ini, invite him. Dan bilang gini, aku mau itu Tuhan. Aku mau miliki experience dengan Tuhan. Aku mau punya pengalaman sama Tuhan. Hidupku rasanya kayak ngalami seperti blok-blok, hambatan demi hambatan. Kayak gak ada yang namanya breakthrough. Tapi hari ini dengan engkau aku ngalami breakthrough. Aku gak mau lagi mempersalahkan keadaan orang tuaku dan semuanya. Aku mau ketemu Tuhan, punya pengalaman sama Tuhan. Mari Tuhan lakukan sesuatu dalam nama Tuhan Yesus atas kehidupan daripada setiap anak-anak muda yang mengalami seperti kisah ini. By the way, that young boy, young man, that tante sama om itu pray, dia sekarang jadi pengusaha yang luar biasa. Itu karena Tuhan. Tuhan yang bisa putar balik segala sesuatu. Mungkin orang tua kalian enggak paham, tapi Tuhan Yesus paham hidup kalian. Bapa, kami datang kepadamu, kami mau serahkan hidup kami. Engkau paham betul hati kami, engkau melihat hati kami. You search my heart. Kalau ada sesuatu yang mengganjal, seperti batu-batu dalam hati kami, I'm willing that you're going to unblock that one. Angkat itu batu-batu yang menghalangi, yang membuat aku beban berat, yang membuat aku gak maju ya Tuhan. Angkat itu Tuhan. Bahkan kalau ada luka-luka, Tuhan aku juga minta engkau yang memulihkan. Aku mau minta engkau kesempurnaan-Mu yang hadir di kehidupanku hari ini Tuhan. Aku katakan, I am yours and you are mine. Forever and ever in the name of Jesus I pray. Amin. Dan mari kita angkat kedua tangan kita sambil bangkit berdiri. Kami mau menerima berkat daripada Tuhan atas hidup kami. Supaya hidup kami mengalami kedahsyatan Tuhan. Di sepanjang hidup kami buka telinga kami. Telinga rohani, telinga jasmani kami untuk kami makin peka, memiliki pengalaman dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, itu adalah kesukaan kami. Karena itu setiap saudara pada saat ini boleh kembali ke tugas tanggung jawab kita masing-masing menerima berkat daripada Allah Bapa Surgawi, kepekaan daripada Tuhan Yesus yang memberikan kita Roh Kudus-Nya untuk menolong kita dalam setiap our journey of life. Itu kita mengalami peningkatan from glory to glory. Sampai Tuhan datang menjemput kita semua yang percaya, kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin, amin. Saya serahkan.